Assalamualaikum. Oh ya. Oh bedain jelek. Hanya menyerah. Tit. Sebelum minum minumanmu, kebetulan memang. Jadi tuh guys, tahu gitu. Dulu kan lo gak Makassar bagaimana? Jadi kembali lagi guys di channelku yang begitu-begitu Banji. Banji anak. Iya. Begitu temannya tapi cukup menarik guys. Ya jadi hari ini sama kak temanku lagi di kota terpencil ini. Kota. Kenapa saya ajak beliau untuk sharing? Kenapa? Karena belum ada cewek yang sharing pengalamannya di channelku. Nah ini mungkin bisa memotivasi untuk wanita-wanita tangguh Sulsel di luar sana yang mau menghindari pertanyaan kapan nikah. Betul, itu salah satu alasannya guys. Mau independen bisa coba WHV. Nah ini kita sama Kak Ina. Tunggu dulu, nama lengkapnya ini siapa sebenarnya? Ina atau apa? Nama lengkap. Nama lengkapku Nur. Kenapa kaget deh? Nur Insani. Nur Insani. Kenapa dipanggil Ina? Karena itu dipanggil enggak dari kecil. Oke, Ina, mungkin ini kita mulai dari kapan Ki mulai tahu tentang WHV? Kedistrak. Kapan Ki mulai tahu tentang WHV? Jadi tuh guys, dari kemana kayak ini kemarin? Dari tuh guys, saya tahu WHP itu pas lulus kuliah. Pas lulus kuliah dari keluarga sih, ada keluarga jauh begitu. Intinya begitulah. Yang kerja di sini dan kakakku menawarkan mau tidak ke Australia, ada keluarga di sana. Coba cari tahu tentang working holiday visa. Nah, dari situ cukup menarik karena saya juga pas lulus kuliah masih bingung-bingungnya dan waktu itu memang pas masih fresh graduate, masih belum gimana ya? Belum lama lah setelah wisuda. Nah, waktu itu jadi kayak berpikir muka kayaknya ini menarik deh. Sekalian jalan-jalan ke luar negeri, sekalian bisa kerja juga. Walaupun sebenarnya nggak expect Kak sama sekali bisa sampai ke sini guys, tapi ya disinilah saya sekarang. Itu fresh graduate berarti belum sempat Ki kerja kayak di mana begitu? Belum pernah. Nol pengalaman kerja. Nol guys, karena memang tidak pernah ada kesempatan untuk cari kerja atau memang belum, maksudnya baru Kak menikmati masa-masa liburku setelah kuliah. Tiba-tiba dikasih tahu tentang ini, jadi itulah. Dikasih tahu kayak mau tidak Ina coba kok ini jadi cari tahu. Dulu jurusan apa Ki? Aduh, for your information saja nih guys, saya dari Universitas Islam Makassar. Nah, jurusannya itu Public Administration angkatan 2017. Public Administration. Ya, administrasi negara lah. Nah bilang orang. Iya tahu. Anak administrasi negara ini cuy. Tapi tidak tahu juga mau kerja apa waktu itu. Paling juga jadi ASN lah begitu dan lain-lain. Cuma tidak sempat memang toh. Dan keburu fokus ke sini. Prepare-nya juga. Karena saya juga awalnya tidak tahu bahasa Inggris dan salah satu syaratnya adalah bahasa Inggris. Jadi belajar Kak beberapa bulan untuk ini. Nah itu belajar bahasa Inggrisnya otodidak atau sempat ikut kursus dulu? Aduh Tuhan. Sempat waktu itu disuruh dulu kursus ke Paret, katanya orang biar jalan cepatnya saya. Karena ini juga kan ada bulan-bulan tertentunya untuk buka ya. Iya dulu. Jadi dikejar gitu guys. Nah bilang orang kalau mau cepat ke Paris saja karena itu akan sangat mempengaruhi. Jadi saya ambil keputusan waktu itu ke Paris. Ke Paris selama? Bisa kan tidak disebut selama? Oh tidak mau. Sempat mau di endorse kita tempat kursusnya dulu. Oh boleh di sini tempat kursusnya tuh Tes English School. Tes. Oh iya. Ya saya sempat kursus di situ selama 2 bulan. Saya ambil yang kelas 2 bulan. Itu cuma untuk pre-IELTS sama IELTS-nya saja. Dan after itu kelasku selesai langsung tes, dapat skor, apply. Singkat tapi sebenarnya tidak sesingkat itu. Oke, jadi sempat ke Pare dan segala macam. Tapi mungkin karena dari keluarga karena keluarga yang usulkan Ki ini, jadi support dari orang tua itu bagus Ki. Kan kayak misalnya saya dulu sempat Kak di hold bilang mau kok apa kerja begitu di luar negeri. Lama Kak baru dapat restu orang tua buat WHV. Iya banyak loh orang-orang yang begitu yang kayak bahkan ada beberapa temanku yang WHV
dia sebelum WHV memang sharing dulu ke saya buat cari tahu, bahkan minta tolong untuk yakinkan orang tuanya karena sesulit itu kan mereka kayak tidak percaya orang tuanya kalau tidak ada orang lain yang kenal dulu toh. Sama mungkin karena saya faktor ada keluarga jauh, jadi mungkin kakakku juga percaya dan percaya bahwa aman sih begitu ya. Kalau tidak ada itu mungkin berani juga dia suruh kak. Berbeda kayak yang mungkin kayak saya tidak ada keluarga tuh, makanya lama sekali baru dapat approve. Terus gimana caranya bisa dapat approve ini? Dari teman. Oh iya, sama. Karena temanku berangkat duluan. Awalnya teman komunitas berangkat duluan. Terus ada teman satu kota. Nanti teman satu kota ini berangkat baru dipercaya tuh 2 orang. Makanya baru bisa pergi. Memang sih tidak segampang itu juga orang tua. Apalagi kita yang tinggal yang mungkin orang tuanya agak strict dan kurang tahu tentang hal-hal di luar, bahwa sekarang itu anak-anak muda banyak yang begini-begini. Jadi kita harus butuh penjelasan ekstra buat mereka. Apalagi kita cewek gitu. Iya, apalagi saya cewek kadang. Inilah guys, berhati. Tidak ada ketakutan sebelumnya kayak cewek kayak ini loh, gue muslimah kan dengan hijabku. Tidak ada ketakutan kayak begitu kalau kau sih. Ada, cuman ya sudah dipikirkan sebelumnya toh. Jadi dipersiapkan memang dirinya bahwa oh iya suatu saat nanti di Australia itu saya akan jadi minoritas. Saya harus bisa handle semuanya. Itulah pesan-pesan orang tua saja. Sama kakak-kakak bahwa jaga dirinya, jaga ininya, jaga dirinya. Semuanya agak takut sih memang, dan sampai di sini banyak culture shocknya, mungkin kayak seminoritas ini gak kan di sini. Apa culture shock karena tuh yang paling ini? Apa ya? Bukan sih culture shock, mungkin sesuatu yang bikin yang buat kak merasa aneh. Nggak, gimana dia nggak tahu ini sebut ki culture apa atau apa, karena pernah yang kayak aneh menurutku selama saya pakai jilbab itu ya disuruh kak bukain. Oh iya? Iya. Di kerjaan maksudnya? Di kerjaan, di bos. Saya pernah kerja di satu tempat di mana company-nya itu sebenarnya aturannya tidak boleh di cover rambutnya. Nah, cuman mereka pertimbangkan kinerjaku yang bilang saya suka caramu kerja, saya mau simpan kau di tempat ini, tapi dengan syarat boleh tidak kau buka jilbabmu. Wah, gue bilang tidak bisa kak. Itu bidang apa, retail kah, apakah? Hospitality. Oh, wow guys. Terus di sini mereka bahasanya begitu. Saya respect dengan kau, saya respect dengan agamamu. Cuman ini tetap aturan guys. Gimana? Tapi dalam artian dia kasih opsi kan, kita mau ambil atau tidak. Iya. Tapi sebenarnya agak memaksa sedikit sih, berharapnya begitu. Dan bukan cuma satu tempat. Oh iya? Saya pernah di retail juga, disupport sama orang-orang sekelilingku, karena bosku itu mungkin agak dekat kak atau atasanku lah, beberapa di tempat kerja aku mungkin agak close kak sebagai teman. Selalu ditanya-tanya, kenapa kak pakai jilbab kuina, panasnya weh, apalagi nih summer gitu. Wow. Ya selalu tanya begitu. Bukan nih kapang, tidak ada sih orang lihat kok, tidak ada sih orang kenal kok di sini. Australia ini. Iya bilang jauh ji ini bukan ji di Indo yang kayak bakal julid banget ke orang. Ya, this is Australian man in Naina. Ayolah, tidak apa-apa ji, saya jangan lihat ki, tidak biasanya orang lihat begitu di sini. Bilang bukan persoalan biasanya, cuman persoalan sayanya memang enggak. Cukup lain kila, maksudnya enggak kau tahu feelingnya karena kau bukan saya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, padahal banyak dosa aja. Oh jadi gitu deh. Tapi kayak rasisme dan segala macam nggak pernah dapat. Enggak. So far tidak jadi. Nggak ada juga kayak sorry tuh saya kayak bule yang ada satu orang Islamofobik begitu. Ada. Dia cerita. Cuman saya tahu ini dari teman ke orang lain. Oh. Ada teman kerjaku, which is ini orangnya cowok, terus dia bule, tapi nggak saya tahu bule mana, betul-betul kulit putih lah. Dia pernah masuk, katanya orang, dia pernah masuk penjara, terus di penjara itu adalah cerita pribadinya dia yang tidak berkesan dengan orang muslim, sehingga dari situ dia benci sama orang muslim. Tapi saya nggak sadar itu, ditanya sama temanku, kau tahu tidak, dia tuh takut sama kau, dia tuh tidak mau deket-deket kau karena orang-orang yang di penjara itu katanya apa sih, teroris atau bagaimana ya. Takut Kim, padahal itu tidak ngebom juga guys. Ada kesan-kesan negatifnya dia tentang Islam.
Jadi kayak dari situ saya sadar, oh pantas kalau saya bicara sama dia atau minta tolong sama dia agak tegang sekali sama saya. Segitulah ya. Unik toh. Sini tuh unik sekali kehidupan. Tapi secara umum stereotipnya orang enggak Ji. Enggak Ji. Berarti itu mungkin karena pengalaman pribadinya jadi Pengalaman pribadinya Ji. Oke. Oke guys, jadi Anda muslimah berhijab, it's okay to come to Australia. Ya, it's okay. Terus Sangat baik-baik aja, nyaman-nyaman aja. Itu tergantung kalian bawa dirinya kalian saja. Nah, kemarin langsung waktu ke Australia langsung ke Alice Spring atau ada kota sebelumnya? Langsung. Dan fun fact-nya adalah selama saya hampir 1 tahun 5 bulan lah di Australia, belum pernah kemana-mana, cuman di sini guys. Jadi dia ini kalau bikin Yang kenal kak tuh yang pertanyakan story kok kenapa nggak pernah ada, karena memang nggak pernah ajak kemana-mana. dia keluar negeri tapi netapnya di pedalaman. Masih jadi anak pedalaman di luar negeri maupun di Indonesia. Nah, terus selama berapa tahun berarti? 1 tahun lebih ya? Sudah 1 tahun lebih. Sudah berapa macam pekerjaan yang Ina coba? Berapa ya? Tunggu dulu ini. Ingat-ingat. 5 atau 5 sekitaran 5 atau 6 lah. 5 atau 6. Banyak. Ini kan banyak pertanyaan tuh. Nah, DM Kak biasa bilang, bagaimana caranya cari kerja Kak di Aussie? Bagaimana caranya? Ya, cari kerja di Australia itu gampang juga guys. Nggak, Gampang juga, apakah cuman belum tentu keterima. harus lewat email Iya, kah? caranya ada banyak caranya, lebih dari satu lah. Yang pertama, kita bisa langsung door to door begitu ya. Bisa lewat email, terus bisa lewat aplikasi juga. Ada tuh namanya aplikasi untuk cari kerja itu kayak apa sih namanya, job Seek gitu sih, sama itu lebih gampang sih karena betul-betul info-info kerjaan itu banyak, kita bisa send email aja. Maksudnya otomatis begitu ya. Isi biodata terus kirim pengalaman. Cuman kalau untuk di awal jujur agak susah Ki, karena company itu rata-rata cari yang ada experience-nya. Tapi percayalah itu proses, dan setelah beberapa bulan pasti akan gampang. Betul. Jadi sebenarnya lebih untung lagi kalau teman-teman punya pengalaman di Indo. Iya itu. Saya Sangat mempengaruhi itu. Itu menguntungkan sih kalau kalian punya pengalaman di Indo, apalagi yang bisa digunakan di Australia. Kayak banyak sih macamnya. Misal kalian pernah kerja di bidang kesehatan kah, hospitality kah, itu sangat terpakai di sini. Skillnya itu sangat dibutuhkan guys. apalagi skill khusus kayak misal barista atau apa ya? Resepsionis juga. Iya, resepsionis di perhotelan, bahkan yang manajer. Iya. Bahkan juga di bidang kesehatan kayak ada farmasi begitu bisa kau pakai. Atau bahkan apa ya, pendidikan begitu. Jadi guru. Early childhood. Bukan early childhood, iya, teacher juga. Teaching begitu. Banyak orang-orang Indo yang lulusan pendidikan begitu manfaatkan itu, ya bisa loh jadi guru sini. Kayaknya saya harus coba deh. Kamu bidang itu kan? Pendidikan. Masa? Bagian? Pendidikan agama Islam tapi Wah, Assalamualaikum Pak Ustaz. tidak ada sekolah Islam sih. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ternyata saya ngobrol sama Ustaz. Makanya teman-teman, ya tidak ada salahnya kalau Anda fresh graduate. Kalau teman-teman fresh graduate tidak apa-apa dicoba, karena peluang kerja itu terbuka banget nih. As long as kita apply dan mereka butuh. Iya, selama kalian masih berusaha selalu ada jalan. Cuma teman-teman, alangkah bagusnya kalau punya skill, istilahnya bisa lebih continue lah. Entah itu dapat ke sponsor nanti atau bagaimana. Nah ini Ina pernah kerja di apa? Di mana? Childcare di? Aduh. Iya. Atau ceritakan Mi, malu-malu. Banyak sekali pengalamannya. Mana banyak? Di childcare mau? Iya, childcare boleh. Apa itu childcare dan bagaimana kerjanya? Aduh, childcare itu apa ya? Childcare itu bisa dibilang seperti TK juga iya, atau early bahkan sebelum TK. Apa istilahnya kalau di Indo ya? Iya, apa sih kalau di Indo? Yang Taman anak bermain,
kindergarten juga sama, TK, maksudnya betul-betul. Tapi di sini betul-betul Penitipan. childcare itu mau dibilang kasarnya penitipan, tapi juga belajar yang betul-betul ada materinya, ada praktisnya. Tapi kita juga dampingi dalam kesehariannya dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai Maksudnya kegiatannya itu kita bentuk lah. Maksudnya ini betul-betul kita dari, karena mungkin ya kebiasaan orang-orang sini tuh cara didiknya beda sama Indonesia. Mereka sibuk sama kerjanya, apalagi di Indo kan dibilang tanggung jawab untuk membesarkan anak itu selalu di ibu, harus jadi fokus jadi ibu kalau sudah nikah urus anaknya. Tapi di sini tuh tidak, guys, karena berkarir tuh. karena berkarir, bapak ibunya semua berkarir. Jadi mereka biasa menitipkan anaknya ke childcare. Wah, itu belum umur, kalau 6 bulan lah, 3 bulan lah itu sudah ada di childcare. Kecil itu. Jadi kayak Tergantung keputusan orang tuanya kalau dia percaya. Makanya childcare itu bayarannya juga lumayan. Maksudnya bukan bayaran orangnya, bayar nitip anaknya tuh wow. Karena di situ bukan cuman kita nitip rawat begitu, tapi kita ajarkan anak-anaknya dari kehidupan sehari-harinya sih, kayak bagaimana dia bersikap, bagaimana dia harusnya mandiri, bagaimana dia harusnya. terus kayak rangkaian job desk-nya kalau kita di childcare bagaimana itu? Rangkaian job desk-nya Kayak pagi apa gitu dikerja? pagi. Start jam berapa gitu biasa? Pagi childcare itu mulainya jam 6. Staffnya harus ada di sana karena jam Pagi 7 sekali. tuh, karena kan orang mulai kerja jam 8 jam 9 ya. Jadi orang tua pada datang jam 7-an, dia ya clock in lah, biar kita begitulah aturannya, harus diawasi orang yang jemput siapa, harus dipastikan yang antar siapa. Terus abis itu orang tuanya datang, awalnya kita cuma mulai sampai semuanya kumpul, terus open kelas begitu. Kelasnya biasa sih, kayak diajari bagaimana tentang pelajaran kayak TK, paham tidak? Kayak berhitung segala macam. Tidak berhitung. Oh bukan Ji. Itu iya sih, berhitung juga ya. Iya, berhitung boleh termaksud. Cuman lebih apa sih, karena kebiasaan sehari-harinya, karakternya yang dibentuk. Kayak pengenalan warna. Kayak ini warna biru. Ya, terus lebih banyak ke baca buku. Kita kayak lebih banyak ke bacakan ke buku dongeng. Terus carikan yang bisa jadi sensorik begitu, yang kayak main pasir. Sesuai umur sih kita kualifikasikan sesuai umur, kayak ini umur. Ada kelompok-kelompok belajarnya kayak Ada. anak 1 sampai 3 tahun di Iya, sini, Mhm. 4 sampai 5 tahun di sini. Ada gitu. Ini adalah yang berapa tahun? Pindah-pindah tergantung, kayak hari ini saya ditugaskan di ruangan kelas ini yang umurnya segini. Terus hari besoknya saya di kelas, pindah-pindah aja. Itu pagi sampai kalau ke Dan siang? sampai siang, ya pagi ya semuanya lah, kayak kita handle mulai dari belajarnya, makannya adalah kayak morning tea-nya, habis morning tea main lagi, habis main kita belajar lagi, habis belajar kita tidur siang, habis tidur siang baca buku gitu. Wow. Kita cuman sedikit-sedikit dampingi, pokoknya kita cuman awasi mereka sambil ajari mereka. Dan itu sampai jam berapa sore? Sampai jam 5 batasnya. sore. Jam 5 sore orang tua pulang kerja langsung jemput anaknya juga. Ditunggu sampai habis itu anak-anak dijemput. Tergantung sih siapa yang closing hari itu, dia harus tunggu sampai. Dan biasanya yang tim itu leadernya, satu ruangan kan ada leadernya, dia yang bertanggung jawab. Bisa. Untuk daftar pekerjaan kayak begitu nak gimana? Susah nggak dulu? Lumayan, Oh iya. karena mungkin saya tidak ada latar belakang itu. Iya, bukan ke pendidikan juga ya. Saya tidak ada pengalamanku, guys. Walaupun di Indonesia kan itu dipertanyakan juga. Ada Oke, tiga sempat pengalaman natanya di pas Indonesia. interview kayak dulu di Indo apa dikerja? Sempat. Apa jadi bilang? Aku bilang tidak ada lah. Cuman karena minatku dan mau kak mencoba tuh, mungkin dari situ Cina bilang oke. Ditanya Ji bilang, terus kenapa kau daftar? Terus kenapa kau percaya diri untuk mengajar? Apa yang bisa membanggakan dari dirimu untuk bisa kerja di sini? Interviewnya begitu. Terus misal kalau kau di bagian sini, terus ada yang terjadi seperti ini, bagaimana cara bereaksi? Iya, kalau misalnya anaknya tantrum, berkelahi, biar terus kayak kita juga tidak boleh sembarang kotolah anak-anak. Cepat di merekam, cepat di mengikuti.
Jangan sampai ada gerakan tak sikap tak perkataan. itu harus mencerminkan yang baik-baik saja. Wow. Dan pengalaman itu guys banyak sekali. Dan saya pernah mau dilempar Masa? sama anak-anak. Kok anak-anak banyak juga anak-anak nakal sih di sini. Maksud bukan nakal, maksudnya dia Agak aktif. banget ya, sorry, tidak nakal juga, cuman agak aktif dari yang lain. Dari yang tarik-tarik jilbab. Ada, aku tuh tidak anak-anak saja penasaran mau lihat rambut. Oh, why you cover your head? Apa ini, Nana, apa itu? Bisa kak lihat rambutmu, biasanya langsung mau buka. Tapi begitulah anak-anak, mereka sangat menggemaskan. Berapa lama kerja di situ? 3-4 bulanan sih. 3-4 bulan. Terus berhenti dan Berhenti terus pindah karir. pindah karir. Nggak pindah karir sih, Jadi mencoba hal baru. Di AUS itu kalau teman-teman ya mungkin salah satu nilai plusnya untuk kita yang fresh grade karena bisa kita coba banyak profesi di sini. Walaupun juga bukan fresh graduate. Ya maksudku untuk kita misalnya Iya, yang untuk nol pengalaman Iya, di nol Indo kan. pengalaman. Dan ternyata mungkin jurusan Anda tidak sesuai passion dulu atau mungkin cari sesuatu yang Ini baru. sangat menarik, kebetulan enggak. Ternyata di AUS bisa kita coba. Hal yang tidak pernah kau expect di Indonesia itu bisa terjadi di sini guys. Kayak di Indonesia kan biasa kita harus kerja sesuai bidangnya kan. Di sini bisa juga kau rasakan bahwa jadi guru juga saya kan ada basic kok sama sekali. Dan bisa kau rasa oh begini ternyata orang mengajar. Langsung Begini ternyata. sekalinya jadi guru anak bule. Saya- bahkan walaupun tidak mengerti kan pernah bilang terkadang ya kalau mereka sudah menangis sambil ngomong apa maksudnya, cuman mereka butuh lah. Cuman Tapi kita, pas interview bagaimana? Pasti nateski juga bahasa Inggris tak itu anu. ya interview pakai bahasa Inggris lah pasti. Ya maksudnya Nates Ji cuman lihat mungkin jadi cara tanggung dari situ jawab di tuh. bagaimana fluensinya. Bagaimana fluensinya, tegang Ci, di mana dua interviewernya di situ duduk terus ditanya pakai berapa pertanyaan. Karena mereka juga susah percaya loh, karena Iya. agak ragu kina lihat CV ku mungkin Betul, tidak ada betul. apa-apanya. Sebenarnya juga toh kerja di manapun butuh qualification di sini. At least kau punya sertifikat atau kursus lah beberapa bulan supaya bisa dikasih tanggung jawab. Cuman terkadang kita memaksa juga untuk mencoba dan Tapi didapat. bukannya kalau childcare harus punya ini kan kartu work with children. Ada. Berarti kemarin apply dulu itu. Dan working with children itu bukan cuma bekerja di childcare, hampir semua kerjaan juga Iya. butuh. Ya, saya kayak di cleaning sekolah pun membutuhkan kartu itu. Mungkin takut ya kayak kita rusak fasilitasnya atau bagaimana. Mungkin Sempat ada yang dendam sama anak kecil. siapa tahu sebenarnya psikopat. Berarti wah Canda aja. teman-teman yang mungkin di Indo sekarang berkarir jadi guru atau jadi apa begitu, mau coba working holiday visa silahkan. Apalagi teman-teman perempuan cewek jangan takut, ini Ina contohnya masih bertahan. Apalagi kalau kalian punya kebetulan pengalaman toh, itu bisa jadi pathway-nya kalian untuk stay longer di sini karena kita itu sebagai anak WHV sebenarnya kan kontraknya cuma berapa tahun ya. Betul. Dan setelah itu akan berakhir pasti sudah mulai berpikir bagaimana ya, apalagi kita tidak bisa fokus di satu bidang kayak mungkin saya itu kayak Pindah-pindah gitu. pindah-pindah tidak aku tahu di mana sebenarnya skillku yang mau kembangkan masih belum tahu. Mungkin kalau saya adalah seorang tenaga pendidik di Indo, mungkin akan fokus di satu tempat dan akan usahakan untuk dapat sponsor atau mungkin nanti akan sekolahkan di bidang itu. Setidaknya saya tidak bingung lagi. Iya. Tapi untuk sekarang saya masih bingung guys. Maksudnya untuk teman-teman yang sudah memulai karir di Indo, kan dia pasti dapat asiknya dunianya bagaimana toh. Jadi tinggal natekuni, ini tinggal beda negara aja saja. Beda bahasa juga. Beda bahasa. Begitu. Jadi begitu. Jadi udah 1,5 tahun. Kapan pulang Indo? Nggak tahu. Kalau bisa nggak bertahan guys, harus bertahan. Nggak pulang liburan. Liburan nggak tahu. Buat media sih guys, tidak mau pulang. Tidak mau ajak pulang guys. Apalagi Apa ya? spir gaji. Spill gaji terbanyak Anda. Apa? 3. Ini sangat memotivasi kayaknya kalau disebut gini. Kalau red ya rata-rata 30-an kan, 33, 35. Iya, dan sudah tinggi sih kalau itu. Red Anda yang sekarang tinggi. Enggak. Sekarang saya apa? Enggak ada. Mungkin berapa menit nih? 30 menit nih. Mungkin apa nih closing statement nih langsung. Apa kata-kata hari ini Kak Gab?
Nggak, motivasi dulu cewek-cewek di luar sana yang mau keluar dari apanya ya, mau keluar dari comfort zone-nya, mungkin mau jadi independent woman kayak Prilly. Jadikan Prilly juga motivasi tuh. Karena sekarang untuk perempuan harus memang independen, karena dunia terlalu keras untuk kita yang lemah. Kita emang, ya emang perempuan itu apa ya, kalau sekarang memang harus semakin strong begitu ya, karena dunia semakin keras juga dan tidak ada yang bisa bahagiakan, jamin kebahagiaan tak kalau bukan kita sendiri, dan tidak ada juga yang bisa jamin kita bisa kalau, dan tidak ada juga yang bisa percaya kita bisa kalau bukan diri tak sendiri yang mulai. Jadi ayolah, Asik. mau mulai aja, jangan takut karena di depan sana banyak hal-hal baik yang tidak kalian duga. Independent woman. Dan cowok-cowok yang mau WHV lah, kerjalah. Laki-laki fitrahnya kerja toh, jangan jadi mau kondo. Jangan jadi, iya. Ya, WHV lumayan lah. Dan kalian juga mungkin sudah dengar nih banyak konten tentang WHV, pendapatan anak-anak WHV. Iya, nggak usah Tontonlah kan saja spill. yang banyak ya. Carilah di internet, banyak loh berseliweran 1M cuy. Satu Makassar. Oke, thank you for today. Ini short apa ya, sharing ya sama Ina. Kalau ada pertanyaan Follow bisa Instagramku, guys. follow Instagramnya Ina di sini, nanti diedit, Ting. atau put down your comment below. Okay, thank you for watching. See you.